Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sejak insiden ciuman itu, Arta untuk sementara waktu menghindari zona teritorial A-nya. Tidak ingin menderita ia cacat permanen atau minimal terkena cakar lagi. Seperti sekarang di pipi kanan Arta ada goresan kuku yang cukup panjang. Pantas saja terasa perih setelah ditampar. Ternyata sempat tergores kuku tajam A-nya juga. Arta jadi merasa mirip Kenshin Himura, samurai kelas wahid yang punya bekas luka X di pipi. Tokoh anime terkenal yang pernah Arta tonton waktu SD. Pipi lo kenapa? Jovan adalah orang pertama yang menyadari goresan merah tipis sepanjang 5 cm di pipi Arta. Kena cakar tangan gue sendiri. Arta meringis malu menutupi fakta sebenarnya. Oh, kirain habis dicakar cewek. Komentar Jovan lagi tanpa ekspresi, tapi membuat Arta salah tingkah. Saat ini, Arta sedang mendampingi bosnya. Jovan bertemu dengan seorang klien, seorang pria yang langsung membuat sebelah alis Arta berjengit kaget saat mendengar siapa nama klien yang sedang mereka tunggu. Pasha Iskandar, pria yang mengalahkan pesona Arta di mata Anya. Pria tampan sekaligus berbahaya menurut Arta. Jadi meeting siang ini merupakan kesempatan emasnya. Kapan lagi bisa menyelidiki pria itu lebih dekat? Apalagi Arta sudah berbekal kisah curahan hati Rahma yang menyayat hati. Arta makin semangat, selain untuk memperjuangkan cintanya, juga untuk menolong Rahma. Pasha Iskandar itu orangnya bagaimana sih bos? Tanya Arta pada bosnya, Jovan. Mengingat Arta pernah melihat pria itu di resepsi pernikahan Jovan dan Amor. Sudah pasti Pasha adalah teman Jovan. Jovan membenarkan letak kacamata minusnya yang sedikit melorot ke hidung sebelum menjawab plus tatapan heran. Orangnya baik, juga ulet, jawab Jovan irit sambil menyesap tehnya. Track recordnya cuma begitu doang bos. Arta berharap pria itu punya reputasi yang buruk. Arta bisa jadikan itu sebagai alasan untuk menyerang kelemahan Pasha. Well, kami bertemu pertama kali 5 tahun yang lalu di kejuaraan para layang di Bali. Dia punya beberapa usaha, salah satunya pabrik biskuit. Sekarang ini dia sedang melirik ekspor kopi. Untuk itulah kita di sini. Selebihnya gue nggak terlalu mengenal pribadinya secara langsung. Jovan menjelaskan dengan cepat dan langsung ke poin. Reputasinya bersih. Bersih sepertinya. Tidak punya reputasi semacam pria doyan clubbing, playboy, atau pernah terjerat tindak kriminal misalnya. Arta kian getol mengorek-korek. Gue belum pernah dengar sebelumnya, jawab Jovan sambil meringis. Sebenarnya heran dengan Arta yang tiba-tiba terlalu peduli dengan Pasha. Tapi sayang suka ngaret. Arta menimpali sinis sambil mengetuk-ketuk kaca arlojinya. Satu-satunya alasan agar Pasha tampak buruk. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu di restoran, dan pria itu belum muncul juga. Mungkin dia kena macet, ujar Jovan santai. Itu dia. Jovan tiba-tiba berdiri sambil mengancingkan kancing hitam jasnya. Arta mengikuti langkah bosnya yang berjalan menyambut sang klien agung. Arta melihat Pasha datang menghampiri bersama asisten pribadinya, seorang pria. Halo, apa kabar Jov? Pasha menyalami Jovan sementara tangan kirinya menyentuh bahu Jovan. Tampak cukup akrab dan hangat dengan sang bos. Maaf gue terlambat, jalanan macet. Jovan balik menepuk bahunya. It's okay, mari kita duduk. Pasha lalu melihat Arta dan mengulurkan tangannya dengan sopan. Apa kabar bro? Kita pernah ketemu sebelumnya di Takengon bukan? Ya, bagaimana bisa gue lupa? Arta meringis kaku, menjabat tangan Pasha dengan sedikit erat. Sempat terlihat ekspresi kaget Pasha karena remasan tangan Arta. Kalian sudah saling kenal? Tanya Jovan. Ya, saat di Takengon, kami berjumpa di Villa Pak Abdullah Saleh. Jawab Pasha kalem.
Villa ayahnya Anya, bisik Arta pada Jovan yang dibalas dengan ekspresi, "Oh, I see." Rupanya Jovan teringat alasan Arta dulu saat mendadak minta cuti menemani Anya pulang kampung. Ekspresi Jovan lalu berganti menjadi, "Jangan bilang pria ini saingan lo tak." Seolah punya ikatan batin yang kuat dengan bosnya. Arta hanya mengangguk-angguk membenarkan. Lalu Jovan menepuk punggung Arta berkali-kali untuk menguatkan. Begitulah hubungan kontak batin yang begitu kuat antara Arta dan bosnya. "Oke, mari kita mulai meetingnya." Pasha memberi isyarat asisten pribadinya agar mengeluarkan MacBook-nya. Meeting dimulai. Meeting santai itu hanya berlangsung kurang dari 2 jam. Berlanjut dengan makan siang bersama diselingi dengan obrolan ringan seputar kehidupan pribadi masing-masing. Bos Jovan dengan semangat menceritakan bayi kembarnya yang sangat ia banggakan. Tidak ketinggalan juga soal istrinya yang cantik dan lebih senang mengurus bayi kembarnya sendirian tanpa baby sister. Sedangkan Arta lebih memilih banyak diam sambil mengamati interaksi keduanya. Hasilnya Arta tidak menemukan apa-apa. Pasha sangat irit membagi informasi tentang kehidupannya. Keluarga apalagi, masa lalunya. Hidupnya terkesan lurus dari setiap ceritanya. Tanpa ia sadari, Arta diam-diam sudah banyak tahu tentang dirinya dari Rahma, bahwa Pasha dan Rahma pernah menjadi sepasang kekasih. Arta berasumsi Pasha sepertinya sengaja mendekati Anya hanya untuk menyakiti Rahma yang lebih memilih menikah dengan Abdullah Saleh, ayah Anya, sang calon mertuanya, jika Tuhan mengizinkan. Sayangnya Anya terlalu keras kepala, tidak pernah mau mendengarkan Arta. Anya sudah terlanjur terhipnotis pesona Pasha. Tanpa Arta sadari, Pasha rupanya memperhatikan kejanggalan pada sikap Arta. Sebelum meninggalkan restoran, Arta dan Pasha bertemu di toilet pria. Bukan janjian, tapi kebetulan memang punya misi yang sama. Pipis dengan urinoir bersebelahan. Sambil melakukan kegiatan buang air kecilnya, Arta melirik ke bagian bawah Pasha. Arta menyeringai nakal seolah sedang membanding-bandingkan sesuatu di kepalanya. Pasha balas melirik dengan tidak nyaman. "Apakah sebelumnya kita pernah punya masalah?" Pasha menegur langsung terus terang, menembak Arta saat mereka lagi-lagi bersama-sama mencuci tangan di wastafel. "Mengapa bertanya seperti itu?" Arta balik bertanya. Pasha tertawa sinis. "Karena sepertinya lo gak suka dengan gue." Arta balas tertawa sinis. "Mungkin? Apa karena Anya?" tembaknya. Kali ini mereka berdiri berhadap-hadapan. Senyum cengengesan Arta seketika lenyap. Berubah serius. Keduanya saling berhadapan bagai werewolf dan vampir yang sedang berebut kepemilikan. Arta werewolfnya karena ia memiliki lebih banyak bulu di tubuhnya dibandingkan Pasha. Tinggi Mr. Vampir dan werewolf sebenarnya setara, hanya saja tubuh Mr. Vampir jauh lebih kekar dan keras dibalik setelan jas mahalnya. Jadi kalau 5 menit kemudian tiba-tiba terjadi saling adu jotos, Arta sanksi werewolf kurus bisa menang. "Lo sepertinya juga menyukai Anya, itulah alasan lo mengikuti dia ke Takengon. Padahal lo bukan siapa-siapa." "Gue bener kan?" lanjut Pasha. "Tepat sasaran." Arta tidak akan mengelak. "Kalau iya kenapa?" Pasha tertawa singkat, sinis. "Sayang ya, yang Anya pilih gue," ujarnya memancing emosi Arta. Arta tiba-tiba mencengkram kerah kemeja Pasha dengan keras. "Gue tahu siapa lo dan apa mau lo sebenarnya pada Anya dan Rahma. Gue peringatin lo dari sekarang, pergi dari Anya dan jangan ganggu Rahma lagi." Arta melepas tangannya setelah selesai berbicara. Kedua tangannya merapikan sedikit kekusutan pada kerah Pasha juga. "Wow, kenapa Rahma juga lo bawa-bawa?" Pasha sengaja pura-pura terkejut. "Lo bikin gue gemeteran bro. Ngomong-ngomong terima kasih atas peringatan lo, tapi lo gak akan bisa buat Anya berpaling dari gue. She loves me so much. Gue sanksi dia akan mendengarkan
Dia akan mendengarkan loh. Lihat saja nanti. Pasha mengadipkan sebelah matanya yang tampak licik sebelum pergi. Arta mengepalkan kedua tangannya, menahan emosi. Andai Pasha itu bukan klien sekaligus teman Jovan, sudah ia hajar barusan. Bukan cuma sekedar memamerkan gigi taring seperti tadi. Lama amat lo ke toiletnya kayak cewek, Jovan menyindir seperti biasa dengan ekspresi flatnya. Arta akhirnya muncul setelah Jovan lama menunggu di parkiran mobil, duduk manis bersama sopirnya. Ike habis beranak dalam kubur bro. Cepetan cebo mules mulu. Lambreta deh jadinya. Arta berbohong, mencari alasan dengan menirukan gaya bahasa bencong. Jovan tertawa geli sambil geleng-geleng kepala. Ayo pak, capcus. Arta memberi perintah pada sopir Jovan. Kali ini serius. Percakapan antara ia dan Pasha di toilet sudah pasti membuatnya berang sekaligus makin membuatnya kehilangan ketenangan. Pria itu kini terang-terangan menantangnya. Lihat saja nanti, Raden Bagus Artayaksa itu setangguh Raden Gatot Kaca. Otot kawat tulang besi tapi hati selembut squishy. Bersambung, thank you for watching.